Yang pertama sesuai dengan kesepakatan kami adalah pertama mental anak-anak kita diangkat menjadi mental petarung, jadi mental pemenang dan juga menjadi mental juara. Yang pertama. Yang kedua adalah disiplin. Yang bersangkutan sangat disiplin. Saya berterima kasih bahwa disiplin sangat penting untuk satu kesatuan tim nasional, di mana kita tahu ada anak-anak yang hanya telat beberapa menit dicoret dari kepelatihan timnas. Saya pikir ini menimbulkan kekompakan yang sangat baik. Ketiga adalah stamina, di mana stamina ditekankan oleh STY, karena sekali lagi bagaimana anak-anak mempunyai taktik, strategi atau apapun yang terbaik, skill yang baik, tapi kalau stamina tidak tunjang, dia tidak akan bisa main full dalam 2x45, apalagi tambahan waktu kalau ada tambahan waktu. Jadi 3 hal ini yang luar biasa yang saya lihat perkembangannya cukup signifikan. Jadi alasan itu kira-kira saya menyampaikan kepada federasi, kalau memang usul saya diterima, tentunya terima kasih. Tapi sekali lagi saya hanya pencinta timnas Indonesia, sepak bola Indonesia. Tentunya semuanya ingin tahu, ingin mencapai hal-hal yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang sama-sama kita harapkan mencapai puncak dunia. Juga kebetulan saya menerima banyak pesan juga dari para netizen untuk menyampaikan demikian. Tapi sekali lagi saya memberikan saran ini semata-mata hanya kecintaan saya kepada sepak bola. Kembali saya serahkan kepada federasi untuk menentukan pelatih ke depan untuk mengawal timnas kita. Alhamdulillah, akhirnya Presiden Republik Nusantara tunjuk Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Garuda. Setelah penantian panjang dan spekulasi tak berujung, kabar besar akhirnya datang dari Istana Kepresidenan. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Presiden Republik Nusantara, yang dikenal sebagai sosok berjiwa nasionalis dan pecinta olahraga, resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim nasional Garuda. Kabar ini sontak menjadi sorotan utama media dalam dan luar negeri. Dalam hitungan menit, media sosial penuh dengan tagar terima kasih Presiden dan Shin Tae-yong kembali, menandai momen emosional yang telah ditunggu seluruh rakyat Indonesia, keputusan yang menggetarkan negeri. Pukul 10 pagi waktu Jakarta, Istana menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, perwakilan Federasi Sepak Bola Nasional, serta sejumlah legenda sepak bola Indonesia. Di tengah gemuruh kamera dan sorotan lampu, Presiden naik ke podium dengan senyum lebar. Atas nama seluruh rakyat dan demi kejayaan sepak bola nasional, saya dengan ini menunjuk kembali Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih utama tim nasional Garuda, ujarnya tegas. Seketika ruangan bergemuruh. Tepuk tangan panjang menggema. Banyak yang tak kuasa menahan air mata, terutama para anggota federasi dan pemain muda yang pernah merasakan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu. Tas kantor Presiden, ini keputusan hati dan logika. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan hasil dorongan politik, melainkan murni atas dasar evaluasi profesional dan tekad untuk membawa timnas Garuda ke level tertinggi Asia. Saya melihat kerja keras, disiplin, dan karakter yang ditanamkan Coach Shin selama ini. Ia tidak hanya membentuk tim sepak bola, tapi membangun mental bangsa. Saya ingin filosofi itu hidup kembali, katanya dengan nada serius namun berwibawa. Presiden juga menambahkan bahwa penunjukan Shin Tae-yong bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan simbol dimulainya era baru sepak bola Indonesia, yang berlandaskan profesionalisme, ketegasan, dan keberanian menghadapi dunia internasional. Bola sepak Shin Tae-yong, saya pulang ke rumah.
Tak lama setelah pengumuman resmi itu, Shin Tae-yong naik ke podium dengan wajah haru. Ia sempat menunduk beberapa detik, menahan air mata sebelum berbicara. Saya tidak pernah meninggalkan Indonesia di hati saya. Ini rumah kedua saya. Terima kasih atas kepercayaan besar ini, ujar Shin dalam bahasa Indonesia yang semakin fasih. Pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menembus babak 16 besar Piala Dunia itu mengatakan, dirinya kembali bukan hanya untuk melatih, tetapi menyelesaikan apa yang belum sempat ia rampungkan, membawa Garuda ke Piala Dunia. Saya berjanji, kali ini saya akan melangkah lebih jauh bersama kalian semua. Indonesia bukan lagi tim kecil. Kita akan buktikan, tambahnya disambut sorakan Garuda. Garuda dari hadirin. Bisa kekar dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah. Ketua Federasi Sepak Bola Nasional, Erick Thohir, versi fiksi Rendra Mahendra, menyampaikan bahwa proses penunjukan Shin Tae-yong telah melalui diskusi panjang dan analisis mendalam bersama Kementerian Olahraga dan Dewan Teknis Federasi. Kami menilai Coach Shin adalah figur yang memahami karakter sepak bola kita. Dia tahu bagaimana mengelola pemain lokal, memadukan taktik Asia dan Eropa, serta menumbuhkan rasa percaya diri, ujar Rendra. Federasi juga menyatakan telah menyiapkan program 5 tahun Garuda Emas 2030, yang mencakup pembangunan akademi elit, peningkatan kualitas liga domestik, serta investasi besar pada sport science dan data analitik, semua di bawah koordinasi Shin Tae-yong. Globe Eropa Afrika Respon Dunia, Indonesia akhirnya kembali ke jalur emas. Media olahraga internasional langsung menyoroti keputusan ini. ESPN menulis, langkah berani dari Presiden Republik Nusantara, Shin Tae-yong kembali, dan Asia Tenggara kembali punya harapan. BBC Sport menyebut penunjukan ini sebagai rekonsiliasi emosional antara pelatih dan bangsa yang mencintainya. Sementara media Korea Selatan, Yonhap News, memuat tajuk besar, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Negeri kedua yang memanggil sang pahlawan. Kamera film reaksi publik, air mata, tawa, dan nyanyian di jalanan. Begitu berita penunjukan Shin Tae-yong diumumkan, ribuan supporter turun ke jalan. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar, konvoy kendaraan menghiasi jalanan. Spanduk bertuliskan "Selamat datang kembali Coach Shin" berkibar di mana-mana. Suasana di depan kantor pusat federasi pun penuh haru. Para pendukung membakar kembang api, menyanyikan yel-yel Garuda di dadaku, dan meneriakkan nama Shin Tae-yong berulang kali. Kami menunggu momen ini sejak dia pergi. Sekarang impian kami hidup lagi, kata Indra, seorang supporter yang datang dari Solo. Bahkan banyak keluarga menonton pengumuman itu bersama di rumah. Di media sosial, video anak-anak yang berteriak STY balik menjadi viral di TikTok dan X. Stadion 2 rencana besar, TC di Korea dan Eropa. Begitu dilantik, Shin Tae-yong langsung mengumumkan rencana ambisiusnya. Timnas Garuda akan menjalani training camp di Korea Selatan selama 2 bulan, sebelum melanjutkan uji coba ke Eropa melawan tim-tim kuat seperti Polandia dan Belanda. Kita butuh mental baja. Kita akan berlatih di tempat di mana sepak bola dilahirkan dan diuji. Saya ingin pemain Indonesia merasakan tekanan level dunia, ujar Shin. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari federasi dan pemerintah, termasuk bantuan logistik, fasilitas, serta kerja sama dengan klub-klub besar di luar negeri. Transformasi total, filosofi Shin dan karakter Garuda. Shin Tae-yong dikenal dengan gaya melatih yang keras, disiplin ekstrim, dan pendekatan psikologis yang mendalam. Ia selalu menekankan 3 hal: mental, fisik, dan taktik. Dalam sesi wawancara khusus dengan media nasional, ia mengatakan, Indonesia punya pemain berbakat. Tapi tanpa karakter, bakat hanya angka di atas kertas. Saya ingin membentuk karakter juara. Ia menargetkan bahwa dalam 2 tahun, Timnas Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara pertama yang secara konsisten menembus babak utama turnamen besar. Bukan sekadar lolos, tetapi berani menang. Balon ucapan komentar pemain, rasanya seperti ketemu ayah sendiri. Para pemain timnas menyambut kembalinya Shin Tae-yong dengan antusias. Kapten Asnawi Mangkualam mengaku bahwa kabar itu membuatnya menangis haru. Coach Shin bukan hanya pelatih. Dia ayah,
mentor, dan motivator kami. Saat tahu beliau kembali, saya merasa semangat baru mengalir lagi, ujar Asnawi.